dalam kegiatan yang berbahagia, yang mulia memberikan zikir, kemudian seluruh pengurus dan para pimpinan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Dewan Dalam, baik yang berbasis agama maupun kepemudaan dan sebagainya. Yang mulia seluruh hadirin wal hadirat jamaah zikir yang mulia. Pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia, Allah yang mulia, sebagai sayyidul ayyam, yaumul Jumat, sebagai dua hari raya kita umat Islam yang kuatnya, berzikir kepada Allah, beristighfar kepadanya, memohon ampun atas segala khilaf dan dosa yang pernah kita kerjakan. Imam Ghazali dalam kitab Ihya dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam al-Azkarnya, kata beliau, Yaumul Jumat, hari Jumat, merupakan bagian daripada al-azkar syarifah, waktu-waktu mulia yang bila kita berdoa pada waktu ini, pada hari Jumat, maka Allah akan mengabulkan setiap doa dan permohonan. Maka kesempatan yang mulia ini kita gunakan untuk merefleksikan, bermuhasabah atas apa yang pernah terjadi di masa silam, musibah yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita berkaca dan bercermin dari kisah-kisah yang termaktub dalam Al-Quran, kisah-kisah yang dalam Quran, untuk bercermin dan berkaca siapa kita sebenarnya, sejauh mana ketakwaan kita sudah kepada Allah Azza wa Jalla. Beragam kisah dalam Al-Quran sebagai pendukung kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kadang
gulingkan bumi kampung halaman mereka. Engkau azab Allah kepada mereka. Bani Israel begitu. Padahal berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Lengkap buah nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Nyaris berada lahir dari keturunan Bani Israel. Tapi apa yang mereka lakukan? Juga mereka para nabi, mereka membunuh para rasul. Meskipun nyaris hampir seluruh para nabi lahir dari keturunan mereka. Nikmat. Tanya yang keturunan nabi disatukan nikmatkan. Baiklah keturunan daripada keturunan nabi, keturunan ulama, keturunan guru, maka banggaannya luar biasa nikmat Allah. Apalagi keturunan nabi seperti Bani Israel, nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada mereka. Allah turunkan mereka, Allah lahirkan dari keturunan mereka para nabi. Apalagi nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Wa izdajjalnakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Mereka Allah selamatkan dari raja yang zalim Firaun. Firaun bukan saja menaikkan harga BBM, bukan hanya menaikkan tarif listrik, tapi Firaun ini zalimnya luar biasa sampai dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Siapa orang dari rakyat yang jangan beriman kepadanya dibunuh. Itu zaliman Firaun. Bahkan digambarkan dalam ayat ini, wa izdajjalnakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka bunuh anak laki-laki, dibiarkan bunuh anak perempuan, karena Firaun pernah bermimpi akan lahir seorang laki-laki. Bayi laki-laki yang nantinya akan besar ketika ia dewasa akan merusak dan memporak-porandakan kekuasaan Firaun pada saat itu. Allah selamatkan bayi itu, namanya Musa alaihissalam. Hidup dalam kesadaran Firaun, tapi Firaun tidak tahu bahwa itulah bayi sebenarnya yang dia mimpikan, yang akan merusak kekuasaan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Apalagi nikmat yang diberikan kepada Bani Israel, Allah berikan kepada mereka, Allah selamatkan mereka dari kejaran Firaun bersama Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika dihadapkan Nabi Allah Musa dan Bani Israel pada saat itu dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya, di belakang bala tentara Firaun, di hadapannya adalah laut yang sangat luas. Allah selamatkan mereka dengan izin Allah terhadap Nabi Allah Musa alaihissalam. Perintah Allah, pukullah, terbelah laut. Diberikan kesempatan kepada Nabi Allah Musa dan Bani Israel untuk berjalan melewati laut. Lalu Allah tutup kembali hingga mati Firaun dan bala tentaranya di dalam laut. Mereka bisa seberang di seberang laut, nikmat yang Allah berikan. Padahal di seberang laut mereka belum pernah ke sana, itu bukan kampung halaman mereka. Mereka belum ada profesinya di sana. Tapi
masjid faqulna lahu kunu qiradatan khasi'in. Ketika Allah menunjuk satu larangan kepada Bani Israel, hai Bani Israel, jangan kau jadikan pada hari Sabtu, kata Allah kepada Bani Israel, wa laqad alimtum alladhina i'tadaw minkum fi sabti, jangan kau jadikan pada hari Sabtu, jadikan hari Sabtu itu sebagai hari kau beribadah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Bani Israel ketika muncul larangan ini, hadirin yang dimuliakan Allah, muncul tiga kelompok. Kemudian Allah tidak membawa satu larangannya muncul kelompok Bani Israel. Kelompok pertama, kelompok yang patuh kepada Allah, taat kepada Allah, anak tidak berbahaya. Bahkan kelompok ini juga mendakwahi kelompok kedua yang mereka bermaksiat kepada Allah ketika Allah satu. Didakwahi, ibadah tidak bersatu kepada Allah, aku tidak bersatu. Kelompok pertama, kelompok kedua ahli maksiat. Rupanya muncul kelompok yang ketiga, dan kelompok yang mana? Kelompok yang ada tidak bersatu, tapi kelompok yang ada peduli terhadap kemaksiatan yang tidak bersatu. Heboh kelompok yang taat kepada Allah dan berdakwah mencegah kemaksiatan. Kelompok kedua, kelompok yang bermaksiat. Kelompok ketiga, kelompok tidak bermaksiat tapi tidak peduli dengan kemaksiatan yang ada di negara. Ini potret Bapak Ibu sekalian, yang punya potret kehidupan dunia. Ketika mereka kelompok yang ketiga ini mengatakan, hai masing-masing negara, anak ayah yang larang kau untuk tidak bersatu, anak ayah yang larang kau untuk masing-masing negara. Apa jawaban dari kelompok pertama? Qalu maghfiratan ila rabbikum. Aku sampaikan nasihat ini supaya nanti aku di hadapan Allah punya hujah dan alasan Allah berkata Tuhan masjid itu kepada dan membaca qalu maghfiratan ila rabbikum. Mereka nanti punya alasan yang kata Allah punya hujah karena memang tugas kita untuk berdoa. Fadzakir, memberi peringatan, innama anta mudzakir. Tugas kita memberi peringatan, bukan memberi hidayah. Apalagi hidayah iman, hanya Allah yang berhak memberikan hidayah iman. Jangankan kita manusia biasa, jangankan dunia berdoa, para nabi dan para rasul saja, mereka tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang mencintainya. Dan Allah Adam alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya Nabi. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya Kan'an. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya Asia, tidak bisa memberikan hidayah kepada suaminya Fir'aun. Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada Azam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya Abu Talib. Lihat turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang paling kalian cintai. Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang berkehendak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh Bani Israel. Kelompok pertama berdakwah dengan bersatu. Kelompok kedua hanya bersatu ketika masing-masing negara. Ini potret. Nah, yang mana kelompok kedua? Nah, manusia negara
yang paling besar tahun 2014 itulah musibah gempa bumi dan tsunami. 200.000 orang meninggal dunia. Kalau mereka beriman mati syahid, mendapatkan pahala syahid kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah paling besar. Apakah kita sadar sudah ada musibah 16 tahun yang lalu? Hari ini wahwa sebagai bentuk kita membuat sosialisasi Islam. Kerja dari Allah kita yang bersemangat, yang mengajak dan berubah luar biasa dan beriman dan mudah Allah. Tengok Allah pada kadang-kadang berubah, urung buah, urung dalam urung dan urung yang ada di dunia. Dok dan akan tetapi ada yang muda kadang-kadang sibuk wifi, sibuk dengan gym, sibuk dengan berbagai macam judi online, sibuk dengan berbagai macam kemaksiatan. Dua Allah Subhanahu 16 tahun yang lalu, apakah betul ini? Tidak. Wadanlah kepada dunia jaya masih hancur. Apakah manusia sadar? Anda sadar. Wajah anda sadar manusia berubah kepada Allah Subhanahu wa taala dua Tuhan. Allah bencana. Corona bukan hanya Aceh, bukan hanya Indonesia, dunia berubah. Ribuan manusia sudah meninggal dunia gara-gara corona. Jangan saja kata dengan tadi bukan kata. Aduh, kepada kami yang adalah kami sedang menggunakan kehidupan yang berhabat luar biasa kepada kedua dan macam-macam. Oh yang ini ada macam pakai masker, kilo buat yang dah pakai masker. Apakah kita tidak sadar? Apakah kita masih hidup pada ini bahwa itu azab Allah Subhanahu dari berbagai pendidikan, dari berbagai aspek, persoalan kita betul. Nikmat luar biasa. Bani Israel Allah berikan nikmat, bahkan di antara nikmat terbesar Bani Israel, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah jadikan Bani Israel itu sebagai umat terbaik di alam semesta. Umat terbaik di alam semesta Bani Israel. Tapi berapa banyak nikmat yang Allah berikan dan mereka kufur kepada Allah yang semula mereka muliakan lalu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kiradakan fasih mereka ditutup didera oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menyebutkan mereka benar-benar menjadi orang selama 3 hari setelah itu mati. Pendapat kedua kata Ibnu Katsir, ujung rawa yang dia membawa batu dia jatuh. Tapi yang lebih berbahaya daripada kehidupan menjadi gerah adalah munculnya sifat-sifat gerah lain. Munculnya sifat-sifat gerah monyet pada diri kita. Dan di antara sifat yang menyebabkan gerah adalah serakah. Serakah. Nikmat batin dan takwa. Syariat Islam diberikan khusus untuk Aceh sejak tahun 2010. Hari ini
nikmat. Walau nikmat yang Allah SWT melimpah ruah luar biasa. Menyebut lewat kebenaran, kebahagiaan pada dunia. Berlalu dan ada kekayaan. Yang kekayaan menghapuskan dimana, pulau-pulau dari kekayaan. Tapi yang rendah pada hari ini yang pada jadi pun bersama untuk dengan nikmat Allah tempat hukum pada tempatnya untuk lagi dan nikmat Allah yang mungkin baik nikmat Allah nazar dan mana pasal nikmat Allah sejauh mana kita saya pernah baca penelitian kualitas ikan yang ada di perairan Indonesia, perairan Aceh jauh lebih mahal harganya daripada ikan-ikan yang ada di perairan Malaysia dan Thailand. Tapi tujuan nelayan-nelayan gaji menghindar. Nikmat Allah ini luar biasa. Tapi sayang kadang-kadang nikmat itu apa hasilnya? Sebagai renungan bagi kita kepada saksikan ini. Aceh, provinsi ke-6 termiskin di Indonesia. Number 1 di Sumatera. Kabupaten kota di Aceh, kabupaten termiskin Aceh Utara, kota termiskin, kota Mustawai. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Para ulama yang menentang dia kebahagiaan yang oh yang tidak tahu yang oh yang tidak daya luar biasa balai pengajian luar biasa pada kalangan orang tapi kadang-kadang sampai ngomong balai pengajian itu takkan orang lain apa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari 5 juta penduduk Aceh 850 miskin. Hukum kemiskinan dibagi menjadi 4. Menurut BPS, 1 miskin, 2 sangat miskin, 3 rentan miskin, 4 hampir miskin. Yang kasihan adalah kedua yang sangat miskin dapat betul merah. Yang paling tahu yang rentan miskin, paling tahu yang hampir miskin, dan hampir yang kami ayat semua. Maka perputaran kemiskinan luar biasa. Hampir yang kedua, yang rentan miskin langsung pindah posisi ke miskin, ke hampir miskin. Hampir miskin pindah posisi ke miskin. Kelompok miskin pindah posisi ke sangat miskin. Yang sangat miskin pindah posisi rumah akan berubah ketika begitu luar biasa yang tak Allah berikan bisa saja sifat mani dan mana-mana yang menimpa kita hari ini disebabkan karena kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti terkait dengan benda yang ada di luar. Tapi umumnya mesti kita pilih kedua dengan bijak masuk kecuali mesti dalam kaki bijak dan beda dengan kita beda dengan kita
musibah yang luar biasa. Mungkin tsunami itu karena maksiat-maksiat kita yang beberapa yang kita mereka apa rumah malam bagaimana mereka yang melakukan konflik dan ketika itulah masyarakat yang mungkin salah satu itu sebabnya sampai kita sudah jauh dari Allah Subhanahu. Jadi atas kedepan kita mau ke depan kita mau tunggu aja proyek. Kalau mau maksiat ini tidak diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk daripada maksiat, Allah turunkan musibah kepada mereka. Bila engkau lihat kemungkaran, cegahlah kemungkaran. Tanya mudah-mudahan di antara mencegah diri self control, mengawasi diri adalah cara supaya tidak bermaksiat. Oh yang dah pakai baju itu, insya-Allah terjamin. Walaupun anak anak yang ada di mana, anak mungkin tidak bermaksiat dengan pakai pakai baju itu bermaksiat. Minimal bajunya anak tahu buah bajunya pakai koko yang pakai minimal cekakan kodo minimal malaya kemudian bermaksiat. Karena malaya Allah minimal malaya Allah karena pakai baju pakai koko ada bermaksiat juga Allah Subhanahu. Maka penting bukan hanya bumi ayah dan wahya, ada hanya kita Allah sebagai harapan agar mereka bisa hidup nyaman, bisa hidup nyenyak dan kenyang tanpa azab Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi pokok penting dan mendasar agar Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat dan menjamin azab, mencabut bala daripada diri kita dan bangsa kita ini. Doa menjadi penting. Karena yang memang melakukan bahu dan kalau memang benar-benar sistem simulacra dalam komunikasi dalam ulama-ulama kita komunikasi luar biasa sebagai bentuk dan Allah bukan kalau kita membiarkan begitu saja kita diam saja bahasa sebab Allah bukan azab. Walaupun Bani Israil berkutuk oleh Allah, jin berkumpul, jin bergerak. Hanya satu kelompok yang selamat, yakni kelompok yang tidak bermaksiat, tidak cari dari sana. Dan Allah mengampuni. Pada kebaca dalam Quran ada Allah yang mengampuni umur yang budak-budak, tidak itu Bani Israil. Laksana mutiara kasih. Ibu dah yang banyak tapi minggu ini telah kami Jumat anakku tapi saya kata untuk dikebir pada kali yang sangat mutiara dan atas tanahnya luar biasa. Tapi Allah uji Bani Israil, apakah Bani Israil sanggup untuk menahan diri atau tidak? Kita yang bukan hanya mengatakan dia lagi sampai kemudian akan dia kita asal kamu lihat dengan sikapnya padahal yang kita gerak. Ya bisa saja ada yang buat dari sisi fisik sebagai gerak, tapi sifat-sifat gerak membuat kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya ingin mengajak kepada
antara kita sendiri. Amin ya Allah.